Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Susi Susanti bersama teman saya Balkis Suraya Palestin dan Aris Kusnendar. Di sini kami akan mempresentasikan makalah yang berjudul Filsafat Pendidikan Realisme. Sebelum ke penyampaian materi, di sini saya akan mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada Ibu dosen mata kuliah Filsafat Pendidikan, yaitu Ibu Ulfa Agung Rayanti MPD, yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan presentasi. Untuk mengefektifkan waktu, langsung saja ke penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Saudari Balkis Suraya Palestin. Kepada Saudari Balkis Suraya Palestin, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang aliran filsafat realisme. Realisme berasal dari bahasa Inggris yaitu real, artinya nyata, atau dapat diartikan sebagai yang ada secara fakta, tidak dibayangkan atau diperkirakan. Fakta menurut bahasa Indonesia yaitu hal yang merupakan kenyataan, sesuatu yang benar-benar terjadi. Realisme berasal dari bahasa Latin yaitu realis, yang artinya nyata. Dalam bidang metafisika, realisme merupakan konsep-konsep umum yang disusun oleh budi manusia, juga terdapat dalam kenyataan lepas dari perkiraan manusia. Aliran realisme merupakan aliran filsafat yang menganggap bahwa kebenaran berasal dari kehidupan nyata. Nah, menurut Gandhi, aliran realisme merupakan pelengkap dari aliran idealisme. Jika idealisme merupakan ide abstrak dalam mencari kebenaran, maka realisme adalah instrumen atau alat indera dalam mencari kebenaran dengan cara melakukan observasi langsung dengan lingkungan. Ciri-ciri kelompok realisme yaitu mereka tidak menjauhkan diri dari fakta yang nyata, menganggap bahwa kebenaran berhubungan erat dengan pengalaman, dan sangat menghormati sains. Beberapa tokoh aliran filsafat realisme yaitu ada Aristoteles, Francis Bacon, dan John Locke. Nah, menurut Aristoteles, alam ide bukan sekedar bayangan seperti yang diajarkan oleh Plato. Ia mengakui bahwa hakikat segala sesuatu tidak terletak pada keadaan bendanya, melainkan pada pengertian keberadaannya, yakni pada ide. Akan tetapi, ide itu tidak terlepas sama sekali dari keadaan yang nyata. Jadi, maksud dari perkataan Aristoteles di sini adalah ide mengenai benda atau suatu hal itu tidak hanya sekedar bayangan, melainkan juga tentang bagaimana keberadaannya, di mana keberadaannya itu dapat kita lihat dalam kehidupan nyata. Lalu, menurut Francis Bacon, yaitu ilmu yang benar adalah yang terakumulasi antara pikiran dan kenyataan, kemudian diperkuat oleh sentuhan indrawi. Dan menurut John Locke, yaitu seluruh pengetahuan kita berasal dari pengalaman, dan apa yang kita ketahui melalui pengalaman itu bukanlah objek atau benda yang mau kita ketahui itu sendiri, melainkan hanya kesan-kesannya pada panca indera kita. Ada beberapa kelebihan dari filsafat realisme ini, yaitu yang pertama, program pendidikan terfokus sehingga peserta didik dapat menyesuaikan diri secara tepat dalam hidup dan dapat melaksanakan tanggung jawab sosial dalam hidup bermasyarakat. Lalu yang kedua, peranan peserta didik adalah menguasai pengetahuan yang handal sehingga mampu mengikuti perkembangan iptek. Selanjutnya yang ketiga, dalam hubungannya dengan disiplin, tata cara yang baik sangat penting dalam belajar. Dan yang keempat, kurikulum komprehensif yang berisi semua pengetahuan yang berguna dalam penyesuaian diri dalam hidup dan tanggung jawab sosial. Dan yang kelima yaitu metodenya logis dan psikologis,
Semua kegiatan belajar berdasarkan pengalaman, baik langsung maupun tidak langsung. Metode mengajar bersifat logis, bertahap, dan berurutan. Dan kelemahannya yaitu, pada tingkat pendidikan yang paling rendah, anak akan menerima jenis pendidikan yang sama, dan kekeliruan menilai persepsi, tidak ada penjelasan mengenai objek khayalan atau halusinasi. Semua persepsi tergantung konsep visual. Prinsip-prinsip aliran pendidikan realisme yaitu belajar. Peranan pendidik yaitu memberi perhatian pada peserta didik seperti apa adanya. Inisiatif dalam pendidikan harus ditekankan pada pendidik, bukan pada anak, pada pengajar, bukan pada pelajar. Asimilasi dari subjek materi yang telah ditentukan. Kurikulum diorganisasikan dan dirancang oleh guru mencakup semua pengetahuan. Nah, dalam kurikulum pendidikan dianjurkan untuk menggunakan sains dan matematika, ilmu-ilmu sosial, ilmu-ilmu kemanusiaan, serta nilai-nilai sains dan matematika. Keberadaan sains dan matematika dipertimbangkan sebagai lingkup yang sangat penting dalam belajar, sebab pengetahuan tentang alam memungkinkan umat manusia untuk dapat menyesuaikan diri serta tumbuh dan berkembang dalam lingkungan alamnya. Adapun implikasi antara aliran realisme ini dengan pendidikan. Tujuan pendidikan yaitu agar siswa dapat bertahan hidup di dunia yang bersifat alamiah, memperoleh keamanan dan bahagia, serta dapat menyesuaikan diri terhadap lingkungan masyarakat. Metode pendidikan dipengaruhi oleh pengalaman, baik pengalaman langsung maupun tidak langsung. Keduanya perlu disajikan kepada siswa. Dalam aliran ini, guru adalah pengelola kegiatan belajar mengajar di kelas, atau biasa disebut dengan teacher center. Sedangkan siswa berperan untuk menguasai pengetahuan dan mematuhi aturan-aturan yang berlaku, atau dapat dikatakan siswa berperan pasif. Nah, selain mengelola kelas, guru juga dituntut untuk menguasai materi dan memiliki keterampilan dalam pedagogiknya. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudari Balkis Suraya Palestina yang telah menyampaikan ataupun memaparkan materinya. Saya harap setelah disampaikan materi mengenai filsafat pendidikan realisme, kita semua dapat memahami apa itu filsafat pendidikan realisme. Nah, untuk selanjutnya ya, berhubung materi udah disampaikan, kita lanjut ke sesi diskusi. Sesi diskusi akan dilaksanakan via WA Group, termasuk juga kesimpulan yang akan disampaikan oleh saudara Aris Kusnendar nanti via WA Group. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 2. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.